Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Arya Chandra dari kelas S1B Manajemen 2018. Di video kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah penyusunan kampanye public relation. Step 1, Analyzing the situation. Menganalisa situasi adalah langkah pertama yang dilakukan dalam mengelola reputasi. Situasi dapat bersifat positif ataupun negatif. Ini dapat diidentifikasi sebagai peluang atau hambatan. 2. Analyzing the organization. Dalam step ini, kita menganalisa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan yang biasa disebut dengan analisa SWOT. Dalam analisa ini dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu internal environmental, terdiri dari misi, sumber daya, dan performance. Yang kedua, public perception. Persepsi ini didasarkan pada visibilitas dan reputasi. Yang ketiga, external environment. Aspek penting dari analisis eksternal adalah mempertimbangkan sifat persaingan apapun yang mungkin ada. Step 3, Analyzing the public. Dalam langkah ini dapat dilakukan dengan mengenal publik, baik publik internal maupun eksternal. Penting bagi suatu perusahaan untuk mengenal dan membatasi halayak. Strategi publik terdiri dari publik itu sendiri, market, audience, dan stakeholder. Karakteristik dari publik terdiri dari distinguishable atau dapat dibedakan, yang kedua ada homogeneous atau sejenis, yang ketiga ada important atau penting, dan yang keempat adalah large enough atau cukup besar. Nah, ada 4 kategori publik. Yang pertama ada customers, yaitu publik yang menerima produk atau layanan dari suatu organisasi. Yang kedua ada producer, yaitu publik yang memberikan masukan kepada organisasi. Yang ketiga ada enablers, adalah publik yang berfungsi sebagai regulator dengan menetapkan norma atau standar untuk organisasi. Dan yang keempat ada limiters, adalah publik yang dengan cara tertentu mengurangi atau merongrong keberhasilan organisasi. Selain publik-publik di atas, terdapat juga istilah key public. Key public adalah halayak yang akan terlibat pada proses komunikasi dengan organisasi. Mengetahui key public itu, sebuah organisasi dapat membuat organisasi tersebut lebih mudah memusatkan proses komunikasinya. Key public dapat dibedakan menjadi non-public, latent public, apathetic public, aware public, dan aktif public. Beberapa hal yang juga harus diperhatikan untuk menganalisis publik, yaitu dengan adanya intercessory publik atau memberi kesan baik kepada audiens. Yang kedua ada opinion leader atau seseorang yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan sekitar, dan stereotype and culture context atau perbedaan cara menerima pendekatan budaya yang kita lakukan. Step 4, establishing goals and objective. Nah, di step ini membahas tentang positioning, yaitu proses mengelola bagaimana suatu organisasi membedakan diri dengan makna unik di benak publiknya. Yang kedua, goals, pernyataan yang berakar pada misi dan visi organisasi. Dan yang ketiga ada objektif, yaitu pernyataan yang muncul dari tujuan organisasi. Step 5, formulating action and response strategies. Nah, pada step ini terdapat 2 jenis strategi, yaitu proaktif strategi dan reaktif strategi. Step 6, developing the message strategy. Sebelum menggunakan komunikasi yang efektif, PR harus mengidentifikasi publiknya. Dalam tahap ini, mulailah memperlakukan publik sebagai audiens. PR mengetahui siapa yang menjadi publiknya dan mempertimbangkan beberapa elemen komunikasi yang efektif untuk berbicara dengan publiknya. Untuk berkomunikasi dengan khalayak perlu ditentukan siapa yang akan menyampaikan pesan, tampilan pesan seperti apa yang ingin disampaikan, bagaimana struktur pesan yang akan disampaikan, kalimat yang akan digunakan dengan simbol-simbol yang seperti apa. Step 7, selecting communication tactic. Dalam saluran komunikasinya, sebuah organisasi harus memiliki taktik berkomunikasi kepada audiensnya. Taktik tersebut yaitu terdiri dari conventional communication tactic, strategic communication tactic, dan interpersonal communication tactic. Step 8, implementing the strategic plan. Langkah di ke-8 ini adalah menetapkan budget dan jadwal untuk mengimplementasikan program apa yang akan dijalankan. Penetapan anggaran dapat dilakukan pada saat awal proses perencanaan. PR dapat mengkategorikan anggaran seperti yang pertama untuk personel, material, media cost, equipment dan fasilitas, dan yang terakhir administrative items. Step 9, evaluating the strategic plan. Dalam mengevaluasi strategic plan, terdapat beberapa aspek atau pertanyaan-pertanyaan yang tentunya harus dievaluasi, seperti apa yang harus dievaluasi, kapan dievaluasi, dan bagaimana mengevaluasinya. Sekian penjelasan dari saya tentang 9 langkah penyusunan kampanye public relation. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata ataupun pengucapan.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.